observasi ya Pak, nanti ya Mbak di kelas ya Pak. Nah, sebelum observasi ini ada pertanyaan-pertanyaan sebelum observasi atau pra-observasi di kelasnya gitu. Jadi Pak Bayu ngajar mata pelajaran informatika. Oke. Nanti kelasnya kelas 10 MPLB 3. Oke. Nah, untuk tujuan membelajar pada hari ini nanti apa Pak? Siswa bisa mengetahui dan mempraktekkan pergerakan kamera, ini menggunakan kamera HP untuk mengambil sebuah gambar video. Kemudian area pengembangan yang sudah dicapai, jadi apa namanya untuk apa ya sampai pada tujuan tersebut itu pengembangan siswanya itu areanya itu di mana? Sebenarnya di Pancasila itu bisa dan otomatis itu mempraktekkan pergerakan kamera karena dalam pengambilan gambar video itu tidak hanya zoom in zoom out saja, tapi juga banyak sekali teknik pergerakan kamera yang bisa. Iya. Jadi nanti siswa dilatih beberapa itu ya pergerakan kameranya seperti itu. Oke. Kemudian untuk mencapai itu strategi yang akan Bapak persiapkan untuk hari ini apa aja? Karena hari ini teman pertama untuk teknik pergerakan kamera ya pasti materi dulu. Setelah itu kita mengadakan demonstrasi cara itu benar. Setelah itu baru anak-anak praktek. Nah, setelah dalam praktek tadi kalau misalnya ada anak yang belum jelas, saya tanya, anak yang tanya ke saya. Dengan materi, demonstrasi, praktik, tanya jawab ya selama praktik itu. Karena kita jam pelajaran jadi waktunya cukup sekali. Iya. Jadi nanti Bapak selalu mendampingi siswa. Selalu mendampingi siswa. Akan bergerak ke sana kemari. Iya. Oke Pak, saya udah nggak sabar nih Pak nanti untuk observasi di kelas Bapak. Ya, jadi ini sebelum atau pra observasi kelas ini kita sepakati dulu ya Pak untuk apa yang dikembangkan hari ini. David, Andini Siti, Anissa Rahma, Chelsea. Untuk halaman 100 nanti materinya ada dulu ya. Itu bisa belajar tentang Google Cloud ya, atau cloud computing. Kemudian berikutnya adalah membuat vlog. Nah, langsung praktek seperti P1, P3, sampai P3 dan MPLB 1 sampai MPLB 3 nanti praktik juga. Hari ini praktik langsung dikumpulkan. Punya di YouTube semua kan? Iya. Nanti uploadnya itu ya. Tapi sebelum itu kita masuk ke pembelajaran pertama, yaitu adalah komunikasi daring itu apa? Dalam jaringan atau online. Tujuannya apa? Biar ngerti kabeh, biar kalian tahu semua komunikasi dalam jaringan itu ada berapa, contohnya apa saja. Ya. Setelah itu nanti kita akan masuk ke cloud computing. Ya. Cloud computing itu apa? Nanti jelaskan gunanya itu apa. Lalu terakhir adalah apa? Pembuatan video atau vlog. Nanti saya akan mengajari, bukan saja, kita akan belajar bersama bagaimana tata cara pengambilan gambar yang benar. Saya yakin sih kalian sudah bisa semua. Kok kadang-kadang joget-joget ya. Saya punya akun Google. Nah, berarti kalian nggak punya ini penyimpanan cloud ada Google Drive-nya. Google Drive-nya dipakai pada? Dipakai. Yang dipakai buat siapa? Ya. Apa? Yang
stand left itu. Ini. Jadi orangnya bergerak ke arah gerak kanan dan ini stand right. Ya. Coba jangan kaku ya. Jadi model. Sak mejeng-mejeng ra opo mejeng ra opo. Iya, siapa kan jadi foto model besok. Oke, alhamdulillah ya Pak tadi udah observasi. Terima kasih sudah boleh ikut di kelasnya tadi, ramai sekali ya, antusias sekali anak-anak ya. Iya, saya jadi ikut-ikutan gerak-gerakin kamera coba jadi. Terima kasih ilmunya juga tadi ya. Nah, setelah observasi ini ada hal yang harus ditulis nih Pak. Jadi ada pasca observasi yang kita merefleksikan tadi seperti apa pembelajarannya seperti itu. Nah, pertanyaan pertama nih, refleksi atau misal mungkin tadi perasaan Bapak gimana setelah pembelajaran gitu, apa yang Bapak rasakan mengenai pembelajaran tadi seperti itu? Kalau saya sendiri sih kalau ngajar sih nggak jadi beban ya, jadi apalagi dengan praktik teknik pergerakan kamera tadi anak-anak menikmatinya juga menikmati. Malah gitu hiburan. Karena anak senang kita juga ngajar senang juga deh. Iya. Menyenangkan sekali untuk melihat anak-anak biasa. Benar-benar ya. Karena memang kita itu sebenarnya itu nggak bisa larang anak nggak pakai HP, kita cuma bisa ngarahin aja. Alhamdulillah kalau bisa pembelajarannya itu sudah mengarah ke situ ya. Akhirnya kita bisa memanfaatkan malah untuk mendukung pembelajaran di sekolah gitu. Kemudian menurut Bapak nih hal yang sudah baik tadi sama pembelajaran itu? Hal yang sudah baik sih anak antusias pada materi dari pergerakan kamera. Ini terbukti dengan anak banyak tanya hal-hal yang tidak ataupun kurang dipahami, kemudian anak juga nyebar ke sana kemari untuk mengekspresikan dirinya bagaimana kalau misalnya dia di model, berjalannya gimana dan sebagainya. Itu sih yang baik menurut saya. Iya, tadi ada yang dari bawah ke atas gitu. Pedestal namanya, ya pedestal, yang ada feel juga. Oke. Kemudian kalau misal ada nggak hal yang ingin diperbaiki tadi? Sepertinya kurang puas di bagian mana gitu. Kalau hal yang harus diperbaiki menurut saya sendiri sih karena kita teknik ini pergerakan kamera ini harus pakai di luar, maka di luar kelas maka kontrol pada anak kadang-kadang saya agak kerepotan, ada di sana, ada di sini, karena mereka juga mencari objek-objek yang mereka mereka inginkan, mereka butuhkan, dan menurut mereka itu bagus ya mereka ke situ. Gitu. Jadi ya agak susah juga sebenarnya, tapi ya nikmat ya. Iya. Itu memang akhirnya dampaknya ya seperti itu, mau nggak mau ya. Gitu. Kemudian apalagi nih selain lingkungan yang harus tetap Bapak pantau terus kemana anaknya kayak gitu. Selain itu apa? Mungkin kayak gini. Kalau misalnya harus ada target mungkin ada target kalau misalnya anak itu biar fokus lebih mengerjakan fokus lagi lebih sungguh-sungguh. Saya targetkan seperti ini. Memang saya targetkan sudah targetkan sih sebetulnya. Jadi anak itu harus mengumpulkan hasil prakteknya setelah pembelajaran selesai. Dan itu tidak satu hal yang sulit sih, tidak mudah sekali. Tinggal tekniknya tadi dipraktikkan, kemudian di edit sendiri, editing video sedikit di HP, dikumpulkan dan juga bisa. Karena belajarnya 4 jam. 4 jam, macam pembelajaran jadi bisa di. Untuk praktek tuh anak bisa leluasa. Iya, jadi ini tadi ini kalau misal ini namanya ya alat anak gimana? Alatnya memang berperangkat saya kita bisa juga karena alat yang harusnya ada seperti kamera DSLR yang digunakan di sekolah ya kita belum ada. Kemudian kalau tadi pakai HP anak sendiri makanya kan materi yang teknik pergerakan kamera akhirnya saya improve dengan pergerakan kamera HP. Kalau yang sebelumnya sih pergerakan kamera pakai DSLR dan sebagainya. Kemudian gimbal juga kita belum punya, ya kan? Kalau misalnya kita punya gimbal kan lebih baik lagi teknik pergerakan kamera juga lebih halus lagi, tidak bergetar, tidak banyak anaknya. Caranya gimana Pak? Nggak seperti itu. Mungkin dari alat-alat itu harus dilengkapi. Gimbal itu yang biar ini menstabilkan kamera. Kalau pas gerak ini saya sendiri ya. Itu sekolah belum punya ya, padahal mapelnya ada ya. Mapelnya ada. Membutuhkan. Jadi untuk
rencanakan tadi hal yang ingin diperbaiki ada lingkungan yang harus selalu Bapak kontrol, kemudian keterbatasan alat juga. Nah, rencana tindak lanjutnya akan dari Bapak? Kalau yang untuk misalkan untuk alat tadi gimana? alat sih saya pengen sih harus ada sekolahan ya kan, paling tidak sekolah itu punya entah itu timbal lah, entah itu timbal untuk kamera atau untuk HP 5 atau berapa. Jadi kalau misalnya dalam praktek dibagi 5 kelompok atau 6 kelompok bisa. Kemudian kalau bisa agar lingkungannya tadi agak lebih bisa dikontrol Bapak, itu gimana? Kalau lingkungan sih susah juga sih ya. Kalau lingkungan itu harusnya ya saya sendiri sebagai guru ya mungkin sebelum anak itu praktik dikasih briefing dulu, kemudian jangan terlalu jauh, kemudian ingat waktu karena ada hasil yang harus dikumpulkan dan sebagainya. Berarti apa ya, anak harus selalu lihat jam berapa gitu. Enggak juga sih, mungkin kalau misalnya seperti itu saya lebih pada teriak-teriak juga misalnya gitu. Misalnya saya akan berikan peringatan misalnya sudah 1 jam, sudah 2 jam, sudah 3 jam. Nanti kalau sudah 3 jam anak akan kembali untuk mengedit hasilnya kemudian dikumpulkan. Jadi tidak ada waktu untuk main-main. Oke, berarti buktinya fokus apa tadi produknya harus ada produknya. Kalau nggak ada produknya nggak bisa. Nanti kan kalau misalnya dibiarkan tidak ada produk, maka anak itu akan main-main saja. Tapi kalau ditagih produknya setelah pembelajaran selesai, maka anak akan fokus terhadap praktiknya. Betul. Ya. Oke Bapak, terima kasih. Jadi, yang pasca observasi kelas ini minta tolong ditandatangani dulu Bapak. Ini satu lagi ya Pak, ini ya Pak. Nah, ini satu lagi Bapak yang harus diisi. Ada lembar rencana pengembangan diri. Gitu. Jadi di sini ada aktivitas pengembangannya nanti apa, kemudian tujuan yang sudah dicapai, ukuran keberhasilan pendukung dan waktunya kapan. Jadi yang tadi di sini rencana tindak lanjut ini akan saya pindahkan ke sini. Jadi nanti ada 2 poin yang akan dikembangkan, yaitu melengkapi peralatan dan penguasaan kelas saat praktik tadi. Jadi yang pertama dulu nih, melengkapi peralatan. Nah, kalau misalkan kita targetnya pertama melengkapi peralatan dulu agar anak itu ya. Nah, tujuannya berarti kalau misal sudah lengkap gitu. Sudah lengkap ya, paling tidak anak itu untuk mempraktikkan pergerakan kamera itu mereka akan lebih enjoyable ya, lebih optimal, lebih enjoy, dan mereka juga akan lebih menikmati sebenarnya kalau misalnya ada alat yang lengkap itu. Jadi kalau misalkan ini nanti alatnya juga lengkap untuk praktek materi pergerakan ini, anak lebih enjoy, anak lebih optimal dalam. Nah, siapa yang bisa mendukung Bapak dulu? Kalau itu sih jelas kepala sekolah ya, atau kebijakan yang punya duit lah, yang bisa bagi duit gitu. Berarti untuk sarana prasarana. Jadi nanti waktunya kapan nih targetnya bisa terpenuhi? Ya secepatnya. Tapi kalau misalnya di sesuai anggaran ya berarti tahun 2023 sih harusnya sudah. Iya. Kalau misalnya nggak bisa sekarang gitu, mahal nggak sih Pak? Kalau untuk anak praktek aja nggak usah yang mahal sih, karena kita butuhnya kan banyak ya, bukan satu. Kalau timbal aja yang satu yang di sini itu sekitar 30 kan, berarti kalau kita yang kalau yang biasa aja yang untuk HP aja tuh ya. Kalau yang untuk kamera biasa saya lihat saya tahu itu sekitar 1,2. Tapi untuk kameranya sendiri kan kita punya kamera kan paling antara 4 sampai 8 juta satunya. Lumayan. Makanya kan udah apa ya, standar gitu lah. Standar. Bukan yang ecek-ecek. Bukan. Artinya anak akhirnya punya pengetahuan lebih. Ternyata ada juga ya bisa stabil gitu pergerakan. Keren sekali kalau kita punya ya Pak ya. Gitu. Kemudian yang kedua tadi penguasaan kelas saat praktiknya. Nanti tentu aja tujuannya supaya dia terkontrol ya, karena kadang-kadang saya juga susah kalau misalnya dia tidak susah banget seperti kan agak kesulitan itu kalau misalnya anak jauh kemudian saya memberikan informasi
konfirmasi kan saya harus manggil ataupun saya harus datang ke dia gitu kan. Makanya kan ya saya jalan-jalan lah tiap saya kerja. Jalan-jalan. Wah, gimana? Ya, betul. Gitu. Jadi kalau misal apa ya Bapak memberikan tujuannya tadi, nah ukuran keberhasilannya gitu. Kalau misalkan siswa sudah kalau baik itu, kalau tadi kan Bapak kan apa namanya rencana tindak lanjut kan berarti kan memberikan target gitu ya, produknya harus jadi ukuran keberhasilannya itu apa Pak? Kalau bisa penguasaan masih untuk mungkin lebih fokus dalam mengerjakan praktik ya, nanti tidak melebar bahasa Indonesia, tidak melebar kesana kemari ya, tidak ada bermain kesana kemari ya. Nggak efektif nggak baik kita punya, tapi walaupun sebetulnya sih teknik pergerakan perkara ini pelajaran apa materi yang menyenangkan sebetulnya, makanya kadang-kadang bahwa mereka ingin gaya seperti ini, terus diambil dari sini, diambil dari sana, ekspresi apa namanya itu memunculkan namanya berekspresi lah, berekspresi saja mereka itu ya kadang-kadang ya ada apa waktunya banyak untuk bermainnya lebih daripada mengerjakan praktiknya. Oh, jadi ini mungkin anak yang terbaik. Mungkin juga baik, makanya kan dalam pengambilan gambar tidak hanya 1 kali tapi 3 kali, 4 kali, 5 kali lagi itu. Iya. Kalau kita sih tidak ada masalah, tapi ya harus fokus lah. Jadi waktunya juga pada satu pembelajaran kalau misalnya penguasaan pasti harus pembelajaran, tapi ya seperti itu mematikan. Ini berarti pendukungnya Bapak sendiri. Iya, kalau itu pendukungnya lingkungan dengan saya, karena lingkungan ini kalau misalnya kondisinya kondisi sekolah di luar ruangan itu terlalu ramai juga, kita juga harus sulit juga untuk mengontrol anak-anak yang dia fokus juga susah. Makanya kalau misalnya praktik teknik pergerakan ya diusahakan lingkungan di situ ya tidak terlalu ramai. Itu kan berarti harus pindah, tapi tidak terlalu ramai, tidak banyak aktivitas yang mengganggu konsentrasi anak dalam teknik pergerakan anak. Kita sepakati dulu. Silakan. Ada lagi terima kasih Bapak atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih sudah diizinkan ikut. Masalah saya juga senang tadi saya tahu kelemahan saya apa gitu kan. Saya juga ikut belajar jadi apa ya menambah literasi referensi saya dalam mengajar. Saya lebih baik lagi untuk Bapak. Itu terima